أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وأهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Manhajus Sawi halaman 126, sambungan semalam. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata oleh Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah daripada beliau. Min asna'il mukatabati ila ba'di ullatil umur, dari sewaktu beliau mengirim surat kepada sebagian ulatil umur, orang yang mengurusi pemerintahan. Nah, jadi pernah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sohibur Ratib, beliau mengirim surat kepada pemerintah. Nah, ulatil umur itu pemerintah. Isi suratnya, waqad akhazaqallahu misaqal ladzina utul kitaba, dan sungguh telah mengikat janji oleh Allah akan perjanjian alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan mereka itu akan kitab. Maksudnya Al-Quran. Orang-orang yang paham isi kandungan Al-Quran, ujar Sidin, itu telah mengikat janji lawan Allah. Apa janjinya? Liyubayyunannahu linnas, untuk menjelaskan mereka akan kitab suci Al-Quran linnasi, kepada manusia. Wala yaktumunnahu, dan janganlah mereka itu menyembunyikan akan kitab Allah tersebut. Artinya di sini Sidin menyuruh lawan pemimpin daerah agar setiap daerah itu orang-orang yang berilmu hendaklah mengajarkan kepada masyarakat tentang ilmu, tentang pemahaman, tentang isi kandungan Al-Quran yang telah mereka dapatkan. Jangan disembunyikan ilmu itu, apalagi dijual beliakan, jangan. Pelajari, suruh. Kalau pemerintah menyuruh, nyaman ya kah? Nah, alhamdulillah wadah kita nih ada dibentuk PBNU, ada NU, ada Muhammadiyah, bagus tuh untuk apa ngarannya nih, mengamanahkan masyarakat. Kalau ada masalah di masyarakat itu turun tangan. Nah, ini bahari Pak. Wabil maksyur, dan disebutkan di dalam maksyur perkataan sahabat dan tabi'in, kam min malikin sayyi'atuhu tisahaibil ulama min ahli zamanihi litarkihumun nusfa wa adami irsadihim lahu ilal haqqi. Berapa banyak min malikin, daripada raja-raja,
sayyi'atuhu, kejahatan-kejahatan raja itu fissohaibil ulama, tercatat di dalam amal lembaran amal para ulama, min ahli zamanihi, daripada orang-orang yang sezaman dengan raja itu. Padahal raja kita kias penguasa. Padahal penguasa ini melakukan dosa, tapi ulamanya umpat dicatat sebagai pelaku dosa. Padahal kada melakukan. Kenapa? Litar kihumun nusha, karena mereka ulama meninggalkan an-nusha, akan memberikan nasihat. Kada hakun memberi nasihat lawan raja. Wa adami irsadihim lahu ilal haqqi, dan ketiadaan menunjukkan mereka ulama kepada raja itu ilal haqqi, kepada jalan kebenaran. Beranai aja kada mau nang itu. Ulama-ulama yang bagus, ulama-ulama akhirat adalah ulama yang memberikan nasihat tanpa menyupani orang tersebut. Macam-macam main nasihatnya. Nah, di kiau kah kena berdoaan, mendoakan ke tengah malam lawan pemimpin daerah. Jangan kalau di kiau, kalau diberi duit hanya diberi nasihat. Jangan. Nah, ulama-ulama bahari mereka itu menasehati lawan pemimpin daerah, memberikan jalan kepada jalan kebenaran. Ujar sahabat Nabi, wa khairul muluk malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebaik-baik penguasa, sebaik-baik raja adalah raja yasduru an ra'yil ulama, yang terbit daripada pendapat para alim ulama. Nah, itu sebaik-baik raja. Artinya kalau ada pemimpin daerah, kalau ada masalah bertakun non orang alim, minta pendapat non orang soleh, itu sebaik-baik pemimpin. Wa syarrul ulama man yaj'alul ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Dan sejahat-jahat para ulama man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk, adalah ulama yang menjadikan ia ulama tersebut akan ilmunya mengikuti bagi pendapat-pendapat penguasa. Itu sejahat-jahat ulama. Sebaik-baik ulama adalah ulama yang memberikan nasihat, petunjuk kepada penguasa. Bukan sebaliknya, ulama yang bisa diatur lawan penguasa. Itu tepaling ngarannya. Yang memberikan nasihat itu ulama, bukan ulama yang diberikan nasihat terbalik. Makanya bahari itu ada mufti. Mufti itu khusus menasehati kepada para penguasa, raja. Nah, itu sebaik-baik ulama. Bukan ulama yang dikendalikan lawan penguasa. Pelajar penguasa A umpat, padahal dilarang lawan agama. Itu seburuk-buruk ulama. Sebaik-baik penguasa, pemimpin daerah adalah yang mengumpati fatwa, pesan, nasihat para alim ulama. Nah, intaha al-maqsudu minhu. Wa min kalami al-imam Al-Habib Abdullah ibni Husain ibni Tahir nafa'allah bihi, pengarang kitab Sulamut Taufik. Di antara perkataan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allah bihi, peguruan Habib Ali Al-Habsi. Ujar Sidin,
Innal ihtiqaral ilmi asyaddu min ihtikari ta'am. Sesungguhnya menyembunyikan ilmu kada hakun melajari. Nah, hakunnya melajari kalau diberi hadiah, diberi duit, orang sugih, hanya hakun. Tapi kalau orangnya kada berduit, orang miskin kada hakun melajari, sembunyikannya ilmunya. Ujar Habib Abdullah bin Husain, sesungguhnya menyembunyikan ilmu padahal inya berilmu. Asaddu min ihtikari ta'am, yaitu lebih bersengatan bahayanya daripada menyembunyikan makanan di musim paceklik. Nah, kan dosanya menimbun-nimbun makanan itu luar biasa dosanya. Karena makanan ini termasuk salah satu sumber kehidupan manusia. Di stoknya, maka dosanya itu luar biasa ganalnya. Lebih ganal lagi dosanya menyembunyikan ilmu yang sudah kita ketahui. Anak dilihatakan berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kada pernah ditegur. Bini melakukan maksiat, kemungkaran, kada suah ditagurnya. Orang-orang yang menjadi tanggungannya kada sembahyang, kada puasa, kada pernah ditagurnya. Padahal anak bininya itu kada tahu lagi di hukum itu nah, kada dipadahinya. Maka orang ini termasuk menyembunyikan mudahan kita kada kayak itulah. Nah, terutama keluarga bang dulu selamatkan. Kama qala al-Habibu Ahmad ibnu Umar ibnu Samaid Allah bihi. Sebagaimana mengatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Samaid Allah bihi, mudah-mudahan memberikan manfaat oleh Allah kepada kita dengan berkah beliau. Ujar Habib Ahmad, unzuru tasdidatil waridati fi ihtikari ta'am walaysa naf'u ta'ami kanaf'il ilmi. Ujar Sidin, unzuru, perhatikan oleh kalian. Coba renungakan, coba pikirakan. Tasdidatil waridati, akan ancaman yang mendatang fi ihtikari ta'am, di dalam menyetok, di dalam menyembunyikan makanan. Ini makanan yang disembunyikan karena makanan ini, minuman ini termasuk salah satu sumber kehidupan. Coba kada makan mati orang. Nah, siapa ganalnya kira-kira saat orang kelaparan disimpani baras pada dijual-jual, tunggu kena sudah orang perlu barang hanya dijual, tuh ganal dosanya. Nah, luar biasa ancaman hadis-hadis Nabi tentang masalah itu. Nah, menyatok makanan itu Jasidin termasuk salah satu dosa besar. Karena makanan itu diperlukan lawan manusia. Walaysa naf'ut ta'am kanaf'il ilmi. Ujar Sidin, sedangkan tidaklah manfaat makanan itu seperti manfaat ilmu. Makanan kada sama lawan ilmu. Makanan itu ujar Sidin untuk jasmani, bukan rohani. Tapi ilmu adalah makanannya hati. Nah, ilmu itu makanan rohani. Makanya ada di antara perkataan Imam Sahal At-Tustari, apabila hati itu kada dimakani lawan ilmu selama 3 hari, maka hati itu ya matinya, garing. Nah, 3 hari aja. Nah, kayak HP juga. HP itu kalau kada di-charge sehari gin, parah dah baterainya. Banyak banner yang dipakai. Nah, kayak itu juga manusia, tapi manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tahan aja 3 hari kada di-charge. Bisa seminggu aja. Nah, tahan sudah. Jadi kisan kita ini ya ilmu, ilmu yang manfaat.
Mudahan kita istiqomah menuntut ilmu, istiqomah mengamalkan ilmu. Karena ilmu ini jalan keselamatan. Nah, paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini adalah menuntut ilmu agama, ilmu yang manfaat, ilmunya jelas, gurunya jelas. Nah, harus tuh wajib. Kalau kita dapat ilmu dari guru-guru yang jelas, maka itu salah satu yang menyenangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu ini manfaatnya melebihi daripada makanan. Hati, masalah hati. Nah, kalau makanan itu mengenyangkan lawan badan. Kalau ilmu itu mengenyangkan lawan rohani kita. Nah, maka rohani ini lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan lawan mengenyangkan badan. Nah, rohani. Karena ujar Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, aku uridu kullan yu'allimu billadhi ya'rifuhu wa in qalla ilmuhu. Aku Jarsidin menghendaki akan setiap orang yu'allimu billadhi yang ia mengajarkan billadhi tentang sesuatu, misalnya sholat, ya'rifuhu yang dia ketahui akan itu masalah sholat, wa in qalla ilmuhu sekalipun sedikit ilmunya, minimal kita ini menyelamatkan rumah tangga kita, kita lajarakan bini kita ajarakan anak-anak kita apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah, hukumnya wajib Jasidin. Nah, mudahan kita kawalah mengamalkan ilmu, imbah itu mengajarkan pulang. Nah, sampai di situ dulu. Karena waqala Syekhul Islam Zakaria rahimahumullah, sampai situ. Nah, satunya lagi. Ini wajib pembelajaran masalah iman, Bang. Komitugian halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan semalam. Wa su'batu as-salisata asyarata. Bermula cabang iman yang ke-13. Napa cabang iman yang 13? At-tawakkulu adalah tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, menurut ijma ulama bahwa tawakal itu bukan berhenti untuk berikhtiar kada. Tawakal yang bujur-bujur itu tetap berikhtiar dan berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan kemampuannya sesuai dengan syariat agama Islam. Lalu perkara yang diusahainya itu diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita garis besarilah, ini ijma ulama, bukan tawakal itu begana aja. Karena kalau Allah hendak ma'alim makan alimai, Allah kuasa aja. Kada mau kayak itu dijemput ilmu tadi dituntut. Nah, kayak kita juga rezeki. Kada mau kalau Allah Ta'ala menghendaki kan datangi rezeki, kada mau didatangi, dijemput rezeki itu dengan apa? Dengan ikhtiar. Dibuka ya toko. Nah, payu kada payu setelah Allah Ta'ala lagi, hasilnya setelah Tuhan. Nah, yang penting kita berikhtiar. Kada ditinggalkan tuh ikhtiar itu.
Kita hendak masuk surga, sembahyang kada, puasa kada, berbuat baik kada misalnya. Ada mau masuk surga. Nah, jadi tawakal itu bukan berhenti untuk berikhtiar, tetap berusaha, tapi hasilnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Hukum tawakal adalah fardu ain atas setiap orang mukallaf, orang balik berakal. Wajib di dalam hatinya ada tawakal. Tawakal itu kalau bisi tawakal pahalanya ganal. Nah, luar ganalnya. Nah, wajib setiap orang balik mukallaf, orang berakal nih, mukallaf untuk bersifat tawakal. Tawakal ini bukan di mulut, tapi andakannya di dalam hati. Sekira jelas saja. Nah, ujar Allah Ta'ala, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Berserahlah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman. Kalau bujur-bujur beriman, tawakal jar Allah Ta'ala. Wa tawakkulu salasud darajat. Bermula tawakal itu jar Imam Nawawi Banten ada 3 tingkatan. Mungkin kita nomor 1 sako. Nomor 2 orang soleh biasanya. Tawakal nomor 3 ini bubuhan para nabi, wali. Al-ula bermula tawakal yang pertama. An yakuna haluhu fi haqqihi ta'ala. Bahwa keadaan hatinya hamba fi haqqihi ta'ala terhadap hak Allah Ta'ala wa fisiqoti dan percaya hatinya bikafalatihi terhadap pemeliharaan Allah wa inayatihi dan percaya hatinya terhadap pertolongan Allah kahalihi seperti halnya bisiqoti di dalam mempercayai bil wakili dengan wakil. Kita menyuruh anak buah nukar rokok misalnya. Kita percaya benar bahwa anak buah kita ininya mampu untuk menukar rokok. Kadang maunya nukar rokok itu di penjual iwak. Pasti ditukarnya di warung ya kan? Nah, percaya kita. Yakin kita. Ini bisa menjaga duit kita. Ini menukarakan ini. Nah, tapi kadang-kadang bisa Jepang dipadahi. Di sinilah. Nah, makanya tingkatan yang pertama itu seperti orang yang percaya lawan wakil. Nah, ini tingkatan paling rendah tawakal. As-saniyatu bermula tingkatan yang kedua. An yakuna haluhu ma'allahi ta'ala kahalit tifli. Bahwa keadaan hatinya hamba ma'allahi ta'ala terhadap Tuhan, terhadap Allah Ta'ala kahalit tifli seperti keadaan anak kecil. Bisa kalau kalian lihat bayi yang umurnya masih bulan-bulanan. Nah, ini tingkatan nomor 2. Pihaki ummihi di dalam tanggungan ibunya. Nah, ini pasti mama aja pikirannya ke anak ini. Nyusu, behera, bakami, bajui, dimandii. Mamanya aja tuh digendong. Nah, nang kayak apa kekanakan halus lawan mamanya. Fa'innahu karena sesungguhnya kekanak itu la ya'rifu ghairaha. Ia tidak mengenal selain mamanya. Mamanya aja diketahuinya. Yang lain tidak tahuinya. Coba lihat di anak tuh kekanakan. Mama. Mama aja. Kalau mamanya kada ada nangis tuh ya. Wala yabza'u ila ahadin siwaha. Dan ia tidak berhajat kepada siapapun siwaha selain mamanya. Kekanak itu nah. Inya kada bahajat lawan siapapun kecuali ibunya.
wala ya'tamidu dan ia tidak berpegang illa iyyaha kecuali hanya lawan mamanya. Fa in ro'aha maka jika kekanak itu melihat akan mamanya ta'allaqa biha maka ia bergantung maka ia bergendong biha dengan mamanya. Fi kulli halin di dalam setiap keadaan. Fi kulli halin di dalam setiap waktu. Mama aja. Nah, kayak ini nih ada orang Allah aja hatinya. Wa inna ba'ahu amrun fi ghaibatihi ujar Imam Nawawi nih. Jika menimpa kepada kekanak itu oleh suatu perkara fi ghaibatiha sedangkan ibunya tidak ada pada kekanak itu mamanya tulak ke pasar anaknya sorangan nyasalnya guring tinggalkan mamanya nah sorangan inya karena awalu sabiqin ila lisanihi maka adalah awal ucapan kekanak itu yang timbul di lisannya ya ummahu mama mama wahai ibu nanya nangis pertama kalinya karena musibah mama mama nah kayak ini orang soleh tawakalnya seandainya orang soleh ini dapat ujian dapat musibah pertama kali yang didatanginya Allah Ta'ala apabila itu guru malam sembahyang malam curhat kan Allah Ta'ala ada akhir zaman nih curhatnya di WA aduh guys kena musibah nih gitu. Nah kalau orang itu tawakalnya nomor dua ini malah Allah Ta'ala meminta kada lawan makhluk pertama kali timbul di hatinya Allah nah kada yang lain mudahan kita nangka ini syukur sudah nih Allah aja Allah yang memberi ujian Allah juga yang menyelesaikan ujian itu kayak itu hati wa awwalu khatirin ala qalbihi dan awal yang timbul di dalam hati kekanak itu ummuhu adalah mamanya. Nah, kayak itu orang tawakal tuh. Fa innahum karena sesungguhnya mama. Nah, si anak nih lawan mama. Fa innahu karena sesungguhnya si mama terhadap anak kot wasiko sungguh si anak itu benar-benar percaya bikafalatiha dengan pemeliharaan mamanya yakin benar mamanya ini sayang mamanya memelihara nah mamanya ini menolong wasafaqatiha dan inya percaya benar mamanya ini bersifat kasih sayang ini sudah jalan solusi jika anak mama Sifqatan tamatan akan percaya yang sempurna 100% gak ada kurang. Inya percaya benar si bayi itu kekanak itu lawan mamanya. Nah ini derajat yang nomor dua. Tertinggi pada yang pertama. Asali satu bermula yang ketiga. Ini paling tinggi. Tingkatan tawakal yang paling tinggi. An yakuna baina yadillahi fi harakatihi wa sakanatihi mislal maiti bahwa keadaan hamba itu ketika di hadapan Allah Ta'ala ketika inya berada di hadrat Allah Ta'ala fi harakatihi di dalam geraknya wasakanatihi dan setiap diamnya mislal maiti seperti orang mati. Orang mati itu kan setelah yang hidup baik. Apalagi pemandian, nak diputarnya kan, nak dibaliknya kah. Setelah Allah Ta'ala. Nah ini masuk nih tauhidul apa aja dari perbuatannya baik inya bergerak baik inya berdiam ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini keyakinan hatinya nangka itu nah tapi nya tetap aja berusaha kada meninggalkan usaha
Jadi tawakal yang nomor tiga, hatinya ini seperti berada di hadapan Allah di dalam setiap gerak dan dalam setiap diam seperti orang mati baina yadil ghasil di hadapan tukang mandi. Nah, setelah tukang mandi enak dibaliknya kah, hendak dikubuinya kah, hendak seemberan ke dianunya, hendak digosoknya kah setelah pemandian. Tapi kalau pemandiannya tuh alim kada mau sembarang berhati-hatinya pakai anunya, nah kayak itu udah mau bang kalau kita bertawakal ke Allah, Allah Ta'ala tuh menyia-nyiakan kada mau, pasti hasilnya bagus. Hmm. La yufarriquhu, ia tidak melepaskan diri hu kepada tukang mandi. Mayit diam aja, hendak dipicik kah hidungnya, hendak dikibit kah, kada bisa bersuara, aduh kada bisa kayak itu. Sakitnya bang, kencangnya bang, banyaknya bang banyunya, itu kada bisa protes. Mayat, mayat. Ada suaranya. Itu kenapa mandian? Nah, lagi ada protes lagi sudah. Illa an yaro nafsahu maitan, kecuali bahwa ia melihat akan dirinya itu hanya seorang jenazah, hanya seorang mayit, tuhrikuhul qudratul azaliyatu, yang menggerakkan akan dia oleh kudrat yang azali, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarnya aku bergerak, aku berdiam ini atas izin dan pertolongan Allah. Aku jarnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pandangan hati, jangan dimuntung. Nah, pandangan hati, kita sembahyang, kita baca Quran, kita hadir ke majelis. Ini Allah yang mengizinkan. Ini Allah yang menolongi. Ini Allah yang memberi rahmat. Pandangan hati. Kadada diri itu kadada aku ini yang beribadat, aku baca salawat, aku yang ini kadada aku tuh hilang berata. Yang ada hanya Allah. Allah pang menggarakakan, mendiamakan. Nah, ilmunya. Nah, kama tahruku yadul ghasil, sebagaimana menggerakkannya oleh tangan pemandian. Nah, kayak itu tuh. Hendak diangkatnya kah si mayat tadi, hendak dibaliknya kah, hendak dikubuinya kah, hendak disamkoinya kah. Kada pernah mayat itu protes. Jangan banyak bajunya lah, jangan kencang-kencang lah. Santai-santai aja menggosoknya sudah sudah ranai aja. Nah kayak itu hamba bujur-bujur. Nang kayak Sayyidina Anas lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada pernah Sayyidina Anas itu ditagur lawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Anas kada pernah mengiktirad akan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berduanya ini sudah belajar, sudah tahu tentang wahda niat. Semua perbuatan yang ada di alam semesta ini atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Kada pernah kenapa pian kayak ini, kenapa pian kayak itu. Nah, Sayyidina Anas kayak itu. Dan Rasulullah pun tidak pernah menegur Sayyidina Anas. Kenapa kamu Anas kayak ini? Kenapa kayak ini? Itu ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Wahuwaladzi, nah orang yang seperti ini qawiya imanuhu, adalah orang yang kuat imannya. Ini kuat imannya Jasidin. Pada lagi protes, kenapa pian menguji ulun? Kenapa pian menyakitakan parut ulun? Kenapa pian menyusahkan ulun? Kenapa pian kadang beriziki hari ini ulun? Kada suaka itu. Senang aja terus. Nah, senang, bahagia, bersyukur aja terus. Karenanya yakin Allah yang semuanya ini mengizinkan, Allah yang meridhoi, Allah yang menggerakkan beratan. Sedangkan Allah itu adalah zat yang paling dicintainya, melebihi dirinya. Jadi kalau sudah Allah Ta'ala sama kehendak, senang ya terus. Kada lagi istilahnya sedih. Nah itu. Ini pandangan hati Bang. Jangan dimuntung, jangan.
Nah, bi annallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu mujrin lil harakat adalah zat yang menjalankan bagi geraknya. Nah, Allah ta'ala inya bepandir, inya berdiam, inya bergerak, pandangannya Allah yang menggerakkan. Allah yang mengizinakan. Kalau Allah ada yang mengizinakan, tidak ada kawa. Nah, itu pandangan hatinya. Wahada bermula tawakal ini a'la darajat adalah yang paling tinggi derajat tawakal. Ini paling tinggi dah. Wal ula sedangkan tawakal yang pertama atnahu adalah yang paling rendah. Seperti percaya lawan wakil. Nah, itu paling rendah tawakal. Nah, tawakal yang paling tinggi seperti mayit yang berserah diri lawan pemandian. Itu paling tinggi sudah. Ada protes lagi. Nah, ada protes. Wasaniyatu sedangkan tingkatan yang nomor dua seperti bayi atau kakanak yang inya berserah lawan mamanya itu jarsidin aqwa minal ula lebih kuat dibanding tawakal yang pertama. Nah, jadi tingkatan pertama seperti pemandian yang percaya bujur-bujur, seperti mayit yang percaya lawan pemandian. Tingkatan yang kedua seperti anak yang percaya lawan mamanya. Tingkatan yang paling rendah seperti seseorang yang percaya lawan wakilnya. Nah, kayak itu. Apa gerang keistimewaan tawakal? Oh, banyak. Tawakal itu keistimewaannya. Di antara keistimewaan orang bertawakal lawan Tuhan berserah diri lawan Tuhan itu Allah menjamin kecukupan dan kehidupannya serta rezeki-rezekinya di jalan yang tidak terduga-duga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh." Surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa jar Tuhan yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala keperluannya. Tapi tetap aja Bang berusaha, hendak iwak, munjun naik dulu ke sungai. Nah, semakin banyak kirsidin unjunnya, semakin besar juga harapan dapatnya. Anyaki andaki panjuran situ. Nah, manjur. Nah, banyaki unjunnya, banyak juga tuh dapatnya. Itu orang tawakal itu dijamin kehidupannya, dijamin kecukupannya, dijamin rezekinya, bahkan rezekinya itu datang tidak terduga-duga. Ujar Nabi di dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya kalian jar Nabi Muhammad bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian diberi rezeki. Sebagaimana burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore-sore hari di dalam keadaan kenyang. Burung tuh kata kayak kita berakal, buka aja toko, buka aja usaha, asal kita berserah aja Allah Ta'ala, insya Allah ada aja tuh. Nah, kecuali mati, kalau mati habis tuh rezeki. Selama kita hidup ada tuh rezekinya. Apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini rezekinya istimewa pada rezekinya orang yang kadang nuntut ilmu. Andai kata haram tuh lah, itu disaring Allah. Nah, disaring di apa tuh ngarannya? Di tapi kah apa tuh? Nah, sampai bersih. Yang datang tuh dasar bujur halal. Nah, buat penuntut ilmu rezekinya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Di antara kemuliaan orang yang bertawakal itu akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang-orang yang tawakal di antara keistimewaannya ketenangan hati. Hati tenang, pikiran tenang, jiwa pun tenang. Dan terhindar daripada kecemasan,
kewaswasan hati, nah, serta gelisahnya hati. Orang yang tawakal ini hidupnya tenang, pikirannya nyaman, hatinya lapang, kadada was-was. Kalau inya batawakal lawan dokter anak negaring tawakal dokter, setelah dokternya lagi. Nah, tapi harapan ada koroja semalam harapan hendak sembuh cuma hasilnya setelah Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala itu ketujuh lawan proses. Kada ketujuan hasil. Kalau hasil tuh kun payakun jadi ya sudah. Tapi yang dilihat Allah Ta'ala ini proses. Nah, orang tuh loh kayak guru sekumpul tuh alim benar. Luar biasa pangkatnya. Tapi pang juga prosesnya macam-macam. Nah, kalau kita melihat hasilnya aja lah. Kebanyakan manusia itu hendak instan. Kalau Allah Ta'ala tuh ketujuh ngarannya proses. Nah, di dalam proses ada ngarannya tawakal. Kalau kita bertawakal diberi Tuhan ketenangan. Pikiran, hati, tenang. Kada gelisah lagi itu, nyaman. Menanti hasil-hasil yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal itu inya kada takutan terhadap dunia. Kada terkutan lawan hal-hal yang menjadikan orang itu cemas. Kenapa? Karena orang yang tawakal itu yakin hatinya akan takdir Allah adalah yang terbaik untuk dirinya. Nah, pokoknya apa aja kata Tuhan Allah baik. Guru kalau maksiat pang guru takdir Allah. Nah, adab kita sudah semalam. Kalau maksiat yang kita lakukan, maka adab kita sebagai hamba adalah taubat. Jangan melihat akan. Nah, ini kan udah bagus. Berarti ini kan ada ridho Tuhan, berarti Tuhan menyuruh aku taubat. Di antara keistimewaan yang Allah berikan lawan orang tawakal ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tawakal adalah orang-orang yang dicintai Allah. Dalilnya mana guru? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, surah Ali Imran ayat 159. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bertawakal tanpa meninggalkan usaha ikhtiar. Nah, banyak bacakan semua kan? Bisa nih. Tanggungnya lah. Bacakannya sudah. Di antara kemuliaan orang yang tawakal nih, itu Jersidin mendapatkan kekuatan menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah. Karena orang yang tawakal itu akan melahirkan kesabaran, akan melahirkan keteguhan hati, kemantapan hati, keyakinan hati, serta roja yang sempurna. Dan orang yang tawakal ini, kata ulama, tidak pernah hancur hatinya, tidak pernah kecewa hatinya, tidak pernah putus asa hatinya di saat-saat datangnya ujian dan cobaan. Nah, ini orang tawakal. Orang-orang yang tawakal itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan keimanan yang sempurna. Karena tawakal itu adalah buah daripada keimanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi, hanya kepada Allah jualah. Fatawakkalu, kalian bertawakal, kalian berserah diri. In kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman, berusaha tetap semaksimal mungkin. Cuma hasilnya secara Tuhan. Nah, kayak apakah hasilnya? A kah B kah? Terima aja, senang aja. Pasti baik kon kita. Nah, kayak itu. Orang tawakal kayak itu. Nah,
Di antara kemuliaan orang tawakal ini diberikan Allah terbebas daripada sifat penghambaan kepada makhluk. Artinya hatinya itu kaya lawan makhluk. Maksud kaya hati lawan makhluk apa? Kada bergantung hatinya, kada terikat hatinya lawan makhluk. Kaya hati ngeranya. Cuma yang digantungnya, yang dihubungkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bertawakal nih, hatinya kaya daripada makhluk. Kadang maunya minta-minta. Nah, apalagi nak nipu orang, mengoli orang. Karena orang tawakal ini percaya bujur lawan jaminan Allah. Setiap kita bertakwa, pasti rezeki itu dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kadang mau kada kaya hatinya lawan Allah taala. Ujar ulama, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah memberikan akan kaya hati, tidak akan bergantung hatinya itu kepada makhluk. Kita sambung. Qala nazimu berkata oleh musannif, wahbub nabiyaka summa azim qadrahu wabkhul bidinika ma yura bika ma samu. Wahbub nabiyaka, sair inilah, cintai olehmu nabiyaka akan nabi engkau. Hukum mencintai nabi itu wamin wajibati kolbi, termasuk kewajiban hati, dan mencintai nabi itu termasuk salah satu daripada cabang-cabang iman. Summa azim qadrahu, kemudian besarkan olehmu qadrahu akan keagungan nabimu, akan nilai nabimu, angkat pangkat nabimu. Wajib kita besarkan nabi melebihi diri kita, melebihi anak bini kita. Kita wajib mencintai nabi itu melebihi diri kita, anak kita, bini kita, orang tua kita, apapun. Nabi dulu. Nah, di atas nabi Allah Ta'ala, Allah, nabi, hanya rejasidin keluarga, orang tua. Wabukul bidinika, dan jaga olehmu bidinika dengan agamamu, mayurobika mayasamu, selama engkau tidak dianggap berdosa. Zakaron nazimu fi hadzal bait, telah menyebutkan oleh musannif akan ini bait salasa su'abin, akan 3 cabang iman. Fayuqalu ala nasqi ma taqaddama, lalu disebutkan atas sesuai urutannya. Kita baca sedikit. Wa syu'batur rabi'ata asyarata, bermula cabang iman yang ke-14, yaitu hubbun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi Muhammad ini kalau ditakoni orang fardu ain atas setiap orang mukallaf, orang balik berakal, wajib mencintai Nabi. Bahkan kita diwajibkan melajari anak-anak kita untuk hubbun Nabi. Mulai inya belum balik, Nabi lahir di sini, wafat di sini, diangkat jadi rasul ini, abahnya ini, kayaknya ini, lahirnya dalam 1000 awal, wajib tuh melajari itu. Lon anak cucu. Supaya apa? Supaya inya mencintai Nabi. Ini gak ada. Anak dilajari artis, Ayu Tinting, lahirnya sini. Lagunya alamat palsu. Nah, lepas banar lahir zaman nih. Kenapa yuk? Kita ini diwajibkan lawan agama mencintai Nabi. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan syarat mutlak kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama aja orang, mudahan banyak umur. Mudah-mudahan dengan berkat kita, berkat majelis, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita seumur hidup,
demikian juga dosa umat abah kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya luas sehingga kita semua mati beriman sempurna, segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan, berjiran, berkumpul di dalam surga bigari hisab. Bila hadratin Nabi, bisirin Nabi, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرى رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل منكم منا ومنكم تقبل